keluarga adalah sekolah abadi. Untuk itulah tantangan orang tua hari ini bagaimana kita mampu menanam dengan nilai-nilai yang sangat banyak kepada anak-anak kita. Dia tidak memiliki sebuah kekokohan jiwa sehingga ketika diuji sedikit langsung retak. Ya, bahwa anak-anak kita tetap harus mendapatkan doa terbaik dari guru, ikhtiar terbaik dari guru, dan yang terpenting adalah tanggung jawab guru. Berakit-rakitkah hulu, berenang-renang ke tepian. Ketemu kita melulu, jangan sampai bosan kemudian. Iya nih, jangan sampai bosan ketemu kita di Bang Kopit, Bincang Asik, Tokoh Pendidikan by Kongres Guru. Ini episode keberapa sih, Kak? Ini episode yang ke-1000 tentunya. Waduh, sampai episode yang ke-1000. Betul. Iya, ini disebut episode yang ke-1000 karena kali ini bintang tamu kita sangat spesial. Iya, betul sekali. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Beliau juga aktivis kesejahteraan keluarga, perempuan, dan anak. Beliau juga ketua PKK Kota Bandung. Nah, istri wali kota Bandung nih. Wali kota Waduh. Bandung ini kalau terakhir kayaknya udah pada tahu jelas semua. banget. Ya, kita sekarang Cerita bersama. Iya, betul. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Iya, kita warahmatullahi bersama. wabarakatuh. Ya, Umi Senang apa banget kabar? ini. Senang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya selama. Sehat, semangat, bahagia. Waduh, Ini sehat. kayaknya yang paling penting yang terakhir deh. Iya, bahagia. Bahagia. Karena Ini salah nih, satu bordernya COVID itu adalah bahagia. Bahagia. Jadi orang yang kena COVID itu orang yang kurang bahagia. Waduh. Jadi salah satunya Iya. supaya kita selalu fit, insya Allah Kita harus bahagia. Iya nih, Umi, kita mau ngobrol-ngobrol cantik hari ini. Nah, kita di mana sih Teh? Ruangannya enak banget, adem Iya. banget. Di pendopo ya Umi ya. Ya, kita di ruang alhamdulillah. kenegaraan Pendopo Kota Bandung. Alhamdulillah ya, kita berkesempatan sangat spesial banget bisa ketemu sama Umi. Makasih banyak. Telah meluangkan waktu. Iya, udah meluangkan waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, Umi, nggak apa-apa kan? Kita langsung tanya-tanya aja ya. Oke, Umi, saya mau nanya nih, Umi ya, yang paling mencolok gitu ya di masa pandemi ini adalah keluarga gitu kan, karena kita bareng sama keluarga dan lain-lain. Betul. Saya mau nanya nih, Umi, arti penting untuk Umi keluarga itu seperti apa, dan makna untuk Umi keluarga itu apa sih Ya. gitu? Pertama adalah keluarga adalah tempat kita bahagia. Waduh. Tadi nyebutnya Sudah bahagia. contoh pemirsa. Ya, saya belum punya Jadi keluarga di sini. jadi kalau misalnya kita punya keluarga, maka tempat bahagia yang pertama kali yang harus hadir, apapun fasenya, apapun ujiannya, apapun cuacanya, maka keluarga harus menjadi tempat yang membuat kita bahagia. Dan bahagia itulah kita akan mendapatkan energi-energi positif yang kita gunakan untuk menjaga keluarga itu sendiri, dan tentu saja yang terpenting adalah bermanfaat buat orang lain dari keluarga. Nah, Waduh, betul. Masya Allah, Bicarakan berat tentang banget. keluarga. Itu baru ya. tempat kita bahagia. Baru bahagia. Yang kedua apa? Tempat kita bercita-cita. Waduh, keren Berawal ya. dari keluarga gitu ya. Iya, kan kalau kita mau pengen jadi apa nih? Saya pengen jadi dokter. Maka yang merancang kita jadi dokter itu ternyata bukan di kampus. Kalau di kampus kita tempat sekolah. Iya. Tapi yang merancang adalah keluarga. Keluarga. Potensi harus dikembangkan, yang mendampingi, yang membiayai kan Iya, begitu. betul. Jatuh bangunnya ketika belajar misalnya. Atau misalnya saya ingin menjadi seorang ustazah misalnya. Maka keluargalah yang menyiapkan. Makanya kita katakan bahwa keluarga adalah tempat kita untuk meraih cita-cita. Itu yang kedua. Apalagi keluarga adalah tempat kita mulia. Jadi kemuliaan semua masyarakat itu atau kehidupan manusia itu adalah di keluarga. Kehormatan manusia sangat ditentukan oleh keluarga. Untuk itu, jadikanlah keluarga itu sebagai penopang dan sumber kita mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja adalah mulia di hadapan manusia karena kebermanfaatan, dan tentu saja adalah mulia di dunia, dan mulia kita di akhirat adalah bersama keluarga. Waduh, Masya Allah. Ini keren banget ya. Dalam Udah deh. banget. Tiga aja deh. Tiga bahagia, tempat Cita-cita. cita-cita, dan Yang ketiga untuk adalah mulia. Tempat mulia. untuk Iya. mulia. Nah, berbicara tentang keluarga tadi ya Mia, kalau misalkan dilihat tadi adalah kondisi idealnya gitu Mia. Tapi di lapangan bukan sesuatu yang mungkin terjadi bahwa keluarga itu bisa menjadi tempat yang kurang nyaman nih Mia.
Nah, kira-kira bagaimana itu Mi supaya kita Iya. menjaga keutuhan agar tetap harmonis? Apalagi gitu? kan banyak nih Umi Nah, lagi betul dengan masa banget. pandemi kayak gini orang-orang iya. tuh kok di rumah tuh malah bukan Entah menjadi seorang, sebuah kebahagiaan iya, gitu. suami yang hilang pekerjaannya dan Iya. lain sebagainya itu bagaimana? Yang jelas kalau saya sih melihatnya bahwa namanya keluarga itu tidak akan pernah terlepas dari ujian dan cobaan. Artinya bersama keluarga atau bersama bahtera yang bernama keluarga ini dia melewati manis pahit ya, enggak enak ya, manis madu, Aduh. manis buah kan Manis gitu. madu, pahit obat manis kan gitu ya, macam-macam ya. Tuhan. Itu macam-macam itu di keluarga, tetapi yang jelas adalah keluarga itu adalah untuk mencari titik-titik kesamaan. Jadi kesamaannya misalnya sekarang suami saya nggak dapat pekerjaan, kesamaannya bagaimana supaya keluarga ini tetap utuh dan tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berarti ada hal yang harus dilakukan. Nah, jadi sama nggak suaminya punya cita-cita begitu, sama nggak istrinya punya cita-cita itu. Kalau udah sama tapi sekarang suami sudah nggak punya pekerjaan, maka dicarilah solusi berdua. Jadi intinya adalah memang menyatukan kesamaan. Perbedaan tuh pasti, tapi dari kesamaan itulah kemudian dikomunikasikan sedemikian rupa, mengelola sumber daya, mengelola masalah untuk tetap berada pada kelentingan supaya tetap bersatu keluarga ini dan menempuh cita-citanya apapun cuacanya. Cuaca lagi nggak punya kerjaan, cuaca lagi Susah misalnya makan gitu ya. cuaca misalnya pendapatan berkurang, cuaca misalnya sedang pandemi COVID-19. Pandemi, ya. Nah, maka keluarga ini harus lenting gitu, harus pintar-pintar Menjelaskan metamorfose dengan- gitu ya, iya. dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari anggota keluarga. Iya, betul. Saya pikir kita semuanya pasti pernah merasakan bagi para keluarga yang memiliki yang baru berdua, Iya. memiliki Udah anak tahu ya, prasekolah, ya. anak sekolah, anaknya remaja, Iya. anaknya mau dikeluarkan launching center karena harus menikah, itu semua berada pada polemik-polemik persoalan-persoalan, masing-masing, ya. tetapi alur itu tidak membuat divorce, tetapi mencari kesamaan-kesamaan dan tentu saja harus dikomunikasikan. Untuk itu keluarga harus tetap memiliki renstra bagaimana keluarga ini memiliki Iya. cita-cita untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan anak-anak berada pada kebermanfaatan dan optimal dan maksimal potensi-potensi yang dimilikinya. Masya Allah, Iya, ya betul. tapi Keren, memang keren. benar sih itu Iya. kerasa banget sama saya. Umi, saya kan masih muda mungkin ya. Alah, Cile. Teman-teman Iya. saya yang tadinya biasa kerja kantoran, biasa kerja saya tuh teman-teman ini melatih angklung. Sekarang sekolah tutup semua sekarang, tapi teman-teman saya jadi jualan cumi. Umi punya Yes. jago, punya apa? Iya Iya, itu ya. betul. Dengan bermetaforfosa kita harus menyesuaikan kita Bisa. kayaknya cocoknya di mana gitu. Harus jadi generasi tahan banting kali ya. Nah, tahan banting. Iya betul ya Mi ya. Nah mungkin, nah ini juga nih Umi kan dikarunia 7 orang putri ya Mi, betul ya? Alhamdulillah. Ya. Nah apakah Mi itu suatu cita-cita juga membuat anak-anaknya mau menjadi hafizah seperti itu Mi? Saya pikir siapapun yang diamanahkan kepada kita harus kita bimbing untuk mengenal Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan mencintai Al-Quran. Saya pikir semua kita bercita-cita untuk ke sana. Dan mengenalkan itu kan bukan hanya mengenalkan ya, mengenalkan itu kan karena kita merasakan. Ih, jengkol ini enak loh. Berarti kita ngerasain jengkol Iya, kan? iya. Ini cumi-cumi itu enak ya. Enak. Ini cumi-cumi ini sehat, tapi kalau kita nggak pernah ngerasain ini Mencoba, enak banget, enak apalagi ya. kalau dikasih cabai, nasinya panas-panas. Waduh, Karena kita waduh, ngerasain waduh. ya. Iya, iya, iya. Maka untuk itu saya pikir keimanan itu tidak hanya ayo kita beriman kepada Allah, tapi kita tunjukkan kenikmatan-kenikmatan supaya tertarik ya. Karena sesungguhnya otak manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sistem sistematis sehingga semuanya penyembahan kita kepada Allah itu selalu ujung-ujungnya adalah bisnis. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat ini kan gitu ya. Iya. Itu pas dengan otak manusia sebenarnya. Untuk itu anak-anak pun juga ketika kenapa saya harus mencintai beribadah. Allah, harus Iya. beribadah, harus mengikuti Rasulullah, harus mencintai Al-Quran. Saya pikir itu semuanya diawali dari rasa itu tadi, rasa yang kita kenalkan. Ini begini loh, kalau kita gini begini. Sambil kita juga mencontohkan keteladanan itu adalah pendidikan yang paling utama. Ya, untuk itulah dari situlah kemudian kita punya cita-cita bersama. Tanpa kita bilang harus menghafal Al-Quran,
anak-anak ternyata Tanamkan juga dulu ya. berarti harus hafal ya. Iya, saya bilang gitu. Dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nggak bisa maksa, pokoknya kamu ya kelas 1 SD sudah 30 juz. Saya pikir Kayak ya. yang di TV-TV gitu ya. Ya di TV gitu ya. Gak bisa gitu. Harus 1 bulan hafalnya Iya, gitu. iya, Saya pikir iya. bukan itu. Iya, Karena kalau kata di dalam buku Fi Zilal Quran disebutkan di sana, tak akan pernah seseorang itu bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran sebelum dia hidup bersama Al-Quran. Yang kita kenalkan adalah hidup bersama Al-Quran. Karena ini panjang, saya pikir setiap fasenya akan berbeda-beda, mulai dari sangat mencintai surat-surat pendek, mencintai surat panjang, mencintai ayat-ayat tentang ruhiyah, sampai tentang sejarah, sampai tentang tugas, sampai tentang hukum, terus gitu ya. Saya pikir perlu proses dan itu tidak bisa instan. Yang jelas adalah anak-anak memang harus mencintai Al-Quran. Bentuk rasa cintanya itu adalah menyimpannya di dalam hati. Betul. Ih, Masya Karena Allah salah satu sekali juga, ya yang nggak boleh lupa juga akhlak Quran ya Mi ya. Karimah. Bukan Iya. hanya dihafal, tapi bagaimana kita bisa mencontoh itu gitu. Ya, mengaplikasikannya Nah, apa yang setelah kita hafalkan. Umi nih, Ya. mau tanya nih saya, kan Umi sebagai wanita karir ya Umi Waduh, ya. karir ya. Orang-orang kan menyebutnya seperti itu ya Umi ya. Iya, Dengan emang segala- dilihatnya gitu ya wanita karir ya. Wanita Harus ini, harus ini. Iya, harus ini, harus Karir itu gitu menuju ya. surga. Amin. Nah, iya, yang dengan kesibukannya gitu ya di luar, dan Umi pasti yang namanya manusia pernah capek gitu ya. Dan mungkin namanya anak gitu ya, pernah mungkin membuat emosi orang tua. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kan banyak ya orang tua nggak sabarin lah ngajarin anaknya Apalagi gitu. Nah, masa kalau Umi kan kejadian ini. kalau tips and triknya Umi nih gimana? Kalau misalnya saat lagi capek-capeknya anaknya gimana gitu. Jadi cara memberitahu ke anaknya tuh gimana nih sampai anak-anaknya memiliki rasa cinta gitu Atau bisa dengan dikaitkan, tugas-tugasnya yang diberikan oleh Umi. Ini untuk kapan nih? Untuk sekarang atau untuk kemarin? Untuk sekarang lah masa pandemi Umi. Karena kan yang lagi hitsnya kan gitu ya Umi di TikTok gitu kan, orang tua tuh sengaja gitu marah-marah di-upload pakai gerakan gitu. Ya, pada dasarnya sebenarnya ada nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu yang namanya sifat sabar ya. Orang bersabar itu Allah janjikan pahala tanpa batas. Waduh, enak banget ya. Iya. Tanpa batas gitu loh ya. Unlimited. Laut aja berbatas gitu Iya, ya. betul. Ini tidak berbatas. Ini artinya bahwa untuk itu memang sabar itu adalah bukan pilihan tapi kewajiban, karena supaya kita memiliki pahala tanpa batas. Untuk itu belajarlah bersabar seperti orang-orang yang sebelum kita yang sudah mengajarkan sabar. Kedua adalah pandemi Covid ini saya pikir bukan pilihan kita, tapi ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita supaya kita mengerti arti sabar. Ketika harus tidak kemana-mana, harus kembali lagi full mother gitu ya. Full mother, mulai dari sibuklah pertama-tama di dapur aja. Harus masak ini, masak itu, masak ini. Masih happy gitu ya. Terus ngajarin ini. Kok lama-lama jadi guru teh capek ya. Apalagi dipaksa jadi guru TK ya, SD ya, SMP ya, SMA. Iya gitu, betul. Saya pikir banyaklah kalau buat seseorang yang biasa berpetualang, kan hidup itu kan kita berpetualang cinta, Cinta, saya suka baper gitu kan kalau dengernya. Cinta adalah. Jadi karena kita berpetualang, sejauh mana sih kita bisa mengukur kadar cinta kita kepada anak-anak kita untuk mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang tentu saja paling tidak menuju ke sebuah kemandirian. Kalau buat saya sih selama ini memang mereka PJJ, tetapi PJJ itu saya pikir bukan hal yang utama begitu. Yang pertama adalah tentu saja dia lebih mengerti tentang dirinya. Dia lebih bisa menata kehidupan dia, menata urusan-urusannya. dia. Yang ketiga, ya saya berusaha untuk memenuhi ruang-ruang ketika belajar itu dibutuhkan, ya, ketika misalnya perlu pendampingan. Tetapi karena saya juga memiliki waktu yang terbatas, tadi disebutkan kalau awal-awal pandemi sih masih PSBB itu masih dipegang sendiri ya, karena kegiatannya tidak terlalu full gitu. Betul. Kalau sekarang sudah full banget. Sudah jelas ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya saya harus mengambil guru yang bisa datang ke anak-anak gitu ya. Yang anak-anak nyaman gitu ya. Terus tapi saya tetap
komunikasi dengan guru, komunikasi juga dengan anak-anak setiap hari. Kamu belajar apa yang sulit buat kamu, apa yang menyenangkan, terus kemudian saya nanya pelajaran matematikanya apa, nanti kita cerita, oh iya gini. Intinya adalah saya bahagia, dia bahagia. Jangan sampai kita misalnya, kamu harus bisa ini. Kalau kita menuntut, sementara anak kita menuntut kita aja, kita tidak bisa memenuhi kita sebagai tuntutan anak. Saya pikir naif sekali kalau kita menuntut anak. Sampai ada sebuah kejadian yang saya dengar dan kita baca juga, seorang ibu membunuh anaknya. Miris banget Ya, atau kebalikan, seorang anak membunuh ibunya. Anak yang bunuh diri karena mungkin tugasnya yang saya dengar di mana itu di daerah Sulawesi ya. Karena mungkin sinyal, akhirnya dia kesel. Nah, dia tidak memiliki sebuah kekokohan jiwa sehingga ketika diuji sedikit langsung retak. Dan mainannya nyawa ya, waduh berat banget. Jadi kuncinya terus adalah gitu. kesabaran, karena sabar itu pahalanya unlimited ya, kayak kuota gitu. Yes, unlimited. Tidak terbatas. Ya. Nah ini Mi, di tengah kesibukan Umi gitu ya, kan kita juga sebagai manusia intinya akan memiliki banyak peran gitu, entah itu menjadi seorang ibu, seorang istri, dan lain sebagainya, dan apalagi wanita karir yang disebut tadi gitu ya. Nah Umi sendiri untuk membagi waktu itu agar semua hak-haknya terpenuhi itu seperti apa sih Mi? Gitu. Iya, saya pikir kita semua belajar ya dulu. Gini, kan hidup itu adalah pilihan gitu ya. Saya mau memilih menjadi dokter misalnya, mau nggak mau kita harus belajar dong, belajar tentang sobota, anatomi gitu. Ya itu sekarang kita memilih ya, berpihakkan kehidupan kita, memilih menjadi seorang pejuang, maka konsekuensi dari pejuang apa? Ya berjuang daripada orang-orang kalau lain. berjuang itu apa sih kebutuhannya? Yang pertama adalah tentu sajalah skill ya. Skillnya itu bukan hanya knowledge gitu ya, tetapi skill di dalam mengatur urusan gitu ya. Saya pikir dari awal belajar mengatur waktu, mengatur masalah, mengatur macam-macam, saya pikir dibutuhkanlah dalam hal ini. Dan insya Allah 24 jam yang diberikan Allah kepada kita itu lebih dari cukup. Ya, untuk Pemanfaatan waktu yang membaca Quran 3 juz misalnya, salat 11 rakaat malam, cukup sekali itu. Apa yang tidak cukup? Menulis masih bisa gitu ya. Saya pikir kan menulisnya mungkin tidak harus banyak, sedikit tapi kita deliver. Tinggal memanage ya, saya pikir karena 11 organisasi yang saya pegang. Terus kemudian banyak banget ya. Saya baru jadi guru sama ini aja udah merasa ini. Tenang saja. Sesungguhnya kita akan menemukan potensi kita sesuai dengan pilihan kita. Jangan khawatir. Jadi kalau pilihannya menjadi pejuang ya menjadi, pasti insya Allah akan diberikan. Saya pikir Allah itu Maha Adil dan Allah itu tidak menzalimi gitu ya. Jadi ketika amanah itu dititipkan, kalau saya sih pengennya jadi ibu rumah tangga dari dulu cita-citanya. balik kami ya. Kayaknya enak deh ya. Domestik ya. Jadi full mother tuh kayaknya enak ya, pergi sama betul. anak kayak gitu. Kadang kita juga rindu-rindu juga ya dengan masa-masa itu. Kalau misalnya sekarang sibuk gak sempat masak, kalau dulu masih sempat masak, sekarang sudah sangat sibuk masaknya, mungkin sesekali kalau request anak-anak. Pengen soto umi, saya buat. Pengen rawon umi, saya buatin. Pengen bakso umi, kemarin juga kebetulan Mang Odet agak sakit, jadi saya nemenin di rumah. Aduh, daripada saya nganggur, saya buat bakso deh. Kira-kira berapa sih buat baksonya? 7 kilo sendiri ya. Dulu sampai 11 kilo. Iya. Ternyata iya. Banyak yang iniin kan banyak buat sendiri gitu. Terus kemudian kalau pagi-pagi Mang Odet minta makanan yang khusus, ya saya masakin dulu. Nih masak itu apa, tahu Jawa Timuran. Saya sempetin, meskipun saya pikir saya jam 7 sudah harus pergi, berarti bisalah kita mah sudah terbiasa, karena kalau kita sudah biasa ngatur cukuplah waktu kita. 7 anak alhamdulillah, kan 1 sudah dibawa menikah. Pas menikah kan juga sama gitu ya. Usianya berapa ini? Mau 22 tahun yang nomor 1 itu waktu 21-an. Saya pikir anak-anak menikahnya tidak terlalu yang muda-muda aja lah nikahnya. Saya ingat itu saya nulis di buku diary saya, 10 Oktober itu masih saya tulis, ya Allah saya ingin menikahkan Syifa dengan bla 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 gitu ya, dengan cara begini, kriterianya begini. 11 Desember sudah nikah. Jadi memang jangan pernah
Ya, betul. Jangan pernah kita tidak bermimpi. Iya, ayo kita menulis Iya, kayak Umi. Umi. Ya Allah, semoga Kita kebetulan nulis ya. masih single nih Umi berdua. Boleh. Iya, menulis seperti Umi siapa Iya. tahu 2 bulan Yang- kemudian. Iya, Iya. apalagi kan doanya orang tua dijabah juga ya. Dijawab Allah saya itu masya Allah. Yang kedua menikah anak-anak yang menikah yang kedua itu adalah anak yang nomor 3. Saya Cece itu habis SMA dia hafalin dulu. Habis ngafalin terus saya bercita-cita nanti kalau sudah selesai 30 juz kamu nikah gitu ya. Saya juga berikhtiar lah, pasti ikhtiarnya lahir batin ya. Terus dia datang, menantu saya itu hari Senin, Rabunya kita nikahkan. Ya Allah. Hanya Ya, 2 hari. Doa ibu Doa gitu ibu. ya. Pas menikahnya kakaknya kan sedih tuh. Aduh kenapa nggak dikasih tahu? Oh, kakaknya nggak tahu nih. Ya Yang kan pertama. 3 hari kan. Oh, langsung ini banget ya. Iya, betul. pasti excited dia. Excited. Ditelepon, ini adikmu mau nikah kok nggak kita ngasih tahu sih, sedih lah dia. Saya bilang gak usah sedih, ini adalah takdir dari Allah gitu. Iya. Kemudian saya bilang kalau ada jodoh untuk kamu hari ini, Umi nikahkan kamu juga hari ini. Ternyata jodohnya hari itu datang. Seminggu kemudian kita nikahkan. Ya Allah, keren Jadi banget. memang dalam waktu 9 hari kita menikahkan 2 anak. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah, keren banget. Luar ya. biasa. Ya luar biasa saat anak memang sudah dirancang oleh ibunya, anak udah siap Iya. gitu ya. Jadi tidak ada keraguan dari anaknya sendiri, masih muda, baru lulus SMA. Ya kalau misalnya memang mereka sudah Udah, matang, itu kenapa betul. tidak gitu kan ya. Ya Umi sambil mau tanya nih, kan tadi ya kata Umi, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Kita harus kalau sudah terbiasa nanti Allah kasih gitu kemampuan. Saya mau tanya nih Umi, apakah ada sebuah kebiasaan baik di keluarga Umi yang oh kita harus quality time jam segini atau setiap hari ini kita kayak gimana gitu biar bertemu dengan anak-anak, dengan bapak juga Iya. gitu. Kalau anak kan sekarang di rumah tinggal 3, yang 4 kan sudah menikah. Jadi pertemuannya kapan? Saat sholat berjamaah itu. Dan biasanya Momennya kalau di habis sana, subuh sering ada kajian. Habis isya kalau bapak enggak, ya paling enggak sama saya ya. Kalau saya ada di rumah, ya kita ngobrol atau sebelum tidur kita ngobrol dulu lah tentang hari ini. Saya ngeliat bahwa anak-anak juga mendapatkan cuaca yang sangat berbeda dengan kita. Kalau dulu kan kita nggak ada HP, gitu ya. HP. Saya sekarang kan ada HP. Mudah TV sih sekali ada, tapi nggak. Kita udah biasa nggak pakai TV hidup tuh. Jadi Di emang nggak rumah ada. ada TV, ya? Ya TV ada, cuman nggak hidup kan. Oh, jadi gunakan gitu. Iya. Ya, jadi memang TV nggak kita hidupkan, tapi HP gitu. Cuman memanage HP ini adalah tentu saja banyak-banyaklah sebagai orang tua untuk menitipkan anak-anak kita, keluarga kita kepada Allah dalam hal penjagaan yang tentu saja kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab di dalamnya memiliki keterbatasan yang sangat kurang. Betul. Di dalam sampai untuk itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya menitipkan keluarga saya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menitipkan Ibunda Hajar dan Ismail, saya titipkan keluarga saya di sini untuk engkau penuhi, maka berikanlah mereka buah-buahan. Sama juga dengan hari ini, dengan ketika saya misalnya keluar harus mengerjakan tugas-tugas dakwah yang luar biasa, saya sebelum berangkat saya nitipin pas salam, ketika salam kalau mau keluar kan biasa Iya. pamitan itu salam sambil saya elus Doain sambil ya, saya titipin, ya Allah saya menitipkan anak ini untuk selalu berada dalam terjaga keimanan, terjaga akhlak, dan jangan lupa banyak bersedekah untuk kebaikan-kebaikan keluarga kita. Masya Allah, iya memang Tidak ada sangat, penjagaan iya, terbaik sangat gitu. sulit sekali Umi terasa sebagai kita sebagai seorang guru dan banyak keluhan juga dari orang tua yang bilang ibu saya teh malah lebih ngerti anaknya dibanding saya Iya, gitu iya. Bu kalau bisa gimana nih tips-tipsnya biar anak banyak konten yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya gitu ya, banyak waktu juga orang tua mungkin tidak bisa mengawasi gitu ya. Nah banyak gitu yang bertanya, ya itu salah satunya balik lagi gitu, kita minta penjagaannya sama Allah gitu ya Betul. Umi ya gitu. Mungkin Umi ada tips lain gitu selain penjagaan atau misalnya kan saya sih kadang ngasih taunya Bu zaman sekarang ada YouTube Kids lah, Iya. atau misalnya ada, kalau saya belajar emang ada pengaturan anak ini Ada di bawah bisa usia di 17 sini. tahun gitu, jadi bisa kita atur gitu. Justru saya pikir perlu adanya sebuah tantangan-tantangan keterkaitan dengan peluang-peluang dakwah ketika dakwah itu ternyata di YouTube itu perlu
ada yang lebih menarik. Ya, dari konten-konten yang ada seharusnya kita pun juga harus berlomba-lomba untuk membuat itu. Demikian juga Instagram atau mungkin Facebook atau Iya, mungkin Twitter, TikTok ya harus kita TikTok, pikirkan ya. karena itu kebutuhan hari ini. Iya. Maka jangan tinggalkan itu sebagai salah satu sarana. Saya sangat mendorong kepada anak-anak muda untuk menemukan jalan-jalan pintas, menemukan wasilah-wasilah yang lebih barokah di dalam memanage semua peluang-peluang yang ada itu. Karena kalau saya nanya kepada anak-anak setiap ketemu saya nanya, nanti cita-citanya jadi apa, Dek? YouTuber semuanya kan. YouTuber, Enak YouTuber selebgram. itu duduk dapat duit gitu Iya, loh ngomong katanya. dapat duit gitu ya Bu ya. Ya, jadi memang orientasinya adalah money oriented, Money oriented. atau misalnya materi oriented gitu. Jadi memang sangat jarang untuk pada nilai-nilai. Untuk itulah tantangan orang tua hari ini bagaimana kita mampu menanam dengan nilai-nilai yang sangat banyak kepada anak-anak kita dan contoh-contoh konkret yang selalu kuat sehingga anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang tidak jauh di dalam memandang kehidupan yang ada meskipun kita berbeda zaman kolonial dan milenial gitu ya. Saya pikir ada prinsip-prinsip yang tetap harus mengikat menjadi prinsip-prinsip yang kuat dan sama di dalam meraih cita-cita kebersamaan. Itu sih. Ya betul. Nah Ada kalau lagi nggak? Umi sendiri ini Mi penasaran, ada nggak sih Mi tokoh inspiratif buat Umi sendiri? Karena sebagai sebagai manusia kadang kita bisa Perlu ya. mendapat kekuatan gitu ketika membaca biografi orang, sejarah sirah yang seperti itu. Iya. Kebetulan kalau saya sejak kecil memang hobinya membaca. Jadi kalau membaca itu paling senang membaca biografi orang. Nah, jadi memang tokoh yang paling sentral yang luar biasa itu ya istri dari Rasulullah SAW, istri pertama, Khadijah Ibunda radhiyallahu Khadijah, kemudian Hajar, kemudian Maryam ya, tentu saja adalah Fatimah. 4 tokoh yang sudah disebutkan menjadi pemimpin perempuan di surga perlu kita gali dan tidak akan pernah selesai kita menggalinya. Ada saja banyak hikmah-hikmah dari kehidupan mereka, bukan hanya masalah tokoh secara pribadi tetapi prinsip-prinsip yang membuat secara endurance kerjanya luar biasa di dalam menopang dakwah, ditambah juga kehanifan, kebersihan, ditambah juga ke komitmen menjaga keluarga, menjaga tugas-tugas ini yang kapanpun tetap akan dibutuhkan apapun zamannya. Dan doa-doa mereka adalah doa-doa yang sangat menginspirasi, yang sampai hari ini pintu langit pun juga terbuka dengan doa yang sama meskipun orangnya yang melantunkan berbeda. Iya, betul. Dan jawabannya pasti sama, didengar dan akan dikasih. Akan dikasih. Karena sesungguhnya Allah abadi dari awal sampai nanti dan Al-Quran sudah menceritakan tentang itu. Iya betul. Ini ya yang harus kita perlu patut kita pikirkan gitu. Karena bagaimanapun ketika sudah menjadi seorang tokoh, otomatis kalau bagi anak itu akan ditiru ya Mi, baik buruknya seperti Masya apa. Allah. Jadi memang Masya Allah. itu banget kita harus ngasih contoh-contoh yang baik sama anak tuh, betul banget gitu. Iya, saya juga sempat baca artikel nih Umi kalau Bandung itu udah sebagai kota yang orang tuanya tuh care sama anak-anaknya gitu ya. Jadi maksudnya dia peduli gitu sama kehidupan anaknya, dia peduli gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu di luar sana, mungkin di luar kota Bandung gitu, ada aja orang tua yang masih belum paham bahwa anak itu adalah sebuah amanah bagi orang tuanya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya, banyak yang merasa Terbebani. terbebani. Ini kan guru yang harusnya mengajar, bukannya kita gitu. Nah, saya minta pesannya nih dari Umi untuk para orang tua gitu. Gimana nih cara mengilhami bahwa anak adalah sebuah amanah dan jalan kita untuk salah satunya menuju surga gitu. Yang jelas adalah bahwa anak tidak pernah memilih lewat ibu mana dia lahir. Oh iya. Kapan dia lahir, kemudian di mana dia lahir. Anak adalah merupakan bagian dari takdir dari Allah. Dia adalah hamba yang dititipkan hanya melewati kita, sehingga karena darah kita mengalir di dalamnya ada rasa kasih sayang. Kasih sayang inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pondasi, sebagai pondasi, sebagai aset yang tidak akan pernah habis di dalam mengekspresikan tugas-tugas kita di dalam menjaganya sebagai hamba Allah yang selamat dari awal sampai akhir. Saya pikir itu yang harus. Dan tentu saja pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga dan rumah. Ya. Keluarga adalah sekolah abadi yang setiap anak itu
akan belajar, bukan hanya belajar keimanan, Betul. bukan belajar tentang konsep diri, Betul. tetapi juga belajar berekspresi dengan kekhasan yang diberikan oleh Allah. Karena setiap manusia, setiap insan itu kekhasannya berbeda-beda. Gitu ya, anak 7 ya 7 kekhasan. Nggak bisa sama semua. Nggak bisa Meskipun sama ya, bibitnya Bunda. sama. Iya. Yang twins juga berbeda. Oh gitu, Umi. Ya, untuk itu jangan pernah ragu para orang tua untuk menghadirkan dan berjuang menjadi orang tua yang menginspirasi, menanamkan banyak kebaikan di sana. Betul. Sekolah dan guru itu adalah sekunder, Iya, hanya fasilitator membantu ya, Umi. saja untuk memberikan akselerasi dan membantu supaya lebih tertata. Tetapi bagi para orang tua, tugas pertama dan utama adalah memberikan pendidikan terbaik, bukan hanya fasilitas terbaik. Iya. Meskipun punya keterbatasan karena saya Iya. yakin setiap orang tua berbeda-beda. Iya, punya masalah Ada yang sendiri-sendiri. ada yang berpendidikan, Iya. ya kan ya. Ada yang berkemauan, tapi tidak berpendidikan. Iya. Gitu. Tapi yang paling tidak kemauan inilah Betul. yang akan mengantarkan ilmu laduni ini bisa dirasakan oleh anak-anak. Karena dulu juga Ibunda Hajar tidak sekolah, gitu ya. Kemudian orang tua kita dulu juga tidak ada sekolah di zaman Belanda, betul. tapi bisa menghadirkan pahlawan-pahlawan negeri. Pahlawan, ya. betul. Ciptakan tokoh-tokoh Saya keren pikir gitu. itu yang harus menjadi, dan itu tanggung jawab kita gitu, jangan bukan tanggung jawab Guru. guru. Iya. Tanggung jawab pemerintah, bukan. Tanggung Tapi jawab pemerintah orang- tetap harus hadir. Iya, tetap harus hadir. Balik lagi ke tadi ya obrolan pertama bahwa keluarga adalah tempat membuat cita-cita Iya, gitu. betul. Jadi kita yang mengantarkan gitu. Iya. Saat anaknya jadi dokter, saat anaknya jadi tentara, kan bukan gurunya itu murid saya tuh jadi anaknya tentara, nggak gitu kan. Itu anak saya. Iya, itu anak saya tuh yang jadi dokter gitu. Balik Iya. lagi kan keluarga. Betul Terus ya. apalagi Dan tentunya adalah keluarga itu tempat kita pulang ya, Em, ya. Balik Ya. laginya itu pasti bakal ke keluarga gitu. ya, saya pikir keluarga adalah oase lah ya. Mm. Capeknya kita di luar, pulangnya tidak ke hotel atau di tempat rekreasi. Meskipun Iya, rumahnya betul. gubuk, Iya. dia tidak memilih. Iya, betul. Pasti dia memilih di rumah, karena di rumah itu ada aura yang Allah titipkan di sana, bahwa di sanalah untuk menolkan kembali semua persoalan-persoalan yang dihadapi dan sebagainya. Ya. Untuk itu banyak-banyaklah bersama keluarga, jangan ditinggalin keluarga gitu ya. Ya apalagi mumpung momen pandemi seperti ini ya. Iya. Bondingnya itu akan membawa Semakin keberkahan. ini ya, Iya. Insya semakin Allah. terikat gitu ya. Terakhir mungkin Umi nih pesan untuk bagi seorang pendidik gitu, Wi, di Kota Batu. Pendidik guru ya. Iya. Ya, saya menitipkan kepada guru, ini adalah ujian ya. Pandemi COVID-19 ini adalah ujian di dunia pendidikan. Karena sampai hari ini yang belum dibuka adalah Pendidikan. sekolah. Saat mempertanyakan Sektor sudah pendidikan. dibuka, Satu, gitu, ya. tempat TPS Jadi, dibuka. kita tidak dibuka sudah hampir 10 bulan. Iya, ya. betul. 10 bulan ini banyak hal yang harus terus diawasi dan dimawasi gitu ya oleh guru-guru gitu ya, bahwa anak-anak kita tetap harus mendapatkan doa terbaik dari guru, ikhtiar terbaik dari guru, dan yang terpenting adalah tanggung jawab guru, bahwa mereka berada dalam tanggung jawab tanggung jawab dari guru itu sendiri. Karena kan mungkin karena berjauhan, sudahlah kan itu sama orang tuanya. Nah ini kan Tidak ada yang seperti itu. lepas nih. Iya. Nah, yang lepas, saya merasakan itu anak saya beda itu, yang sekolah di sini sama sekolah di sini gitu ya. Merasakan Ada Beda, perbedaan ya. ada beda. gitu ya. Yang ini agak cuek ya sekolahnya gitu ya. Oh yang ini betul-betul perhatikan 3:30 sudah di miss call, sudah bangun belum, terus habis subuh itu juga ada setoran hafalan, nanti jam 8 daring meskipun cuma 1/4 jam ya. Yang penting nanti sorenya ada lagi ada perhatian terus bagaimana perasaan kamu hari ini malamnya. Iya. Oh ya anak itu masih dipantau meskipun lewat WA gitu Iya. ya. Karena hanya itu yang bisa dilakukan, Iya. saya pikir alhamdulillah sambungan hatinya ada. Gitu. Tapi ada sudah hilang 2 minggu Bu, ini anak ini di aku anak murid bukan. Karena saya bilang kok nggak disapa-sapa ya gitu ya. Sampai kita protes kok nggak disapa Iya. ya. Akhirnya kan iya. ya gitu. Oh kami kan ini masih ini, oh ya. Oke lah, karena setiap guru juga punya Kesibukannya.
ruang-ruang adaptasi Iya. Cuma ruang adaptasinya jangan lama-lama gitu ya. Ya apalagi udah berjalan 10 bulan gitu ya. 10 bulan gitu. Terus nggak mungkin hanya tolong dirangkum halaman ini sampai halaman ini. Kalau sudah fotoin ke sini. Saya pikir anak kita belajar bukan begitu. Gitu. Iya, betul. Saya pikir bukan itu, tapi lebih kepada yang namanya mendidik itu bukan apa ya? Kalau saya mendidik itu adalah ngajarin rasa ya. Nih kamu tanggung jawab ya. Nah, hari ini kita belajar tentang ini ya. Nanti atur ini apa kesulitan kamu ketika misalnya merangkum, sampaikan ya gitu ya. Kalian boleh loh mau WA atau apa. Jadi ada hubungan batin. Kerjakan ini ya. Nanti kalau udah selesai kirim ke sini ya. Dalam hati. Itu ibunya juga bisa kalau begitu. Iya, betul. Pensiun aja ke ibunya gitu ya. Ya saya pikir ya itu jadi lebih ditekankan dalam mengolah rasa ya Umi ya. Betul. Saya pikir kita ini bersama anak-anak itu kan perjalanannya tidak 1 tahun 2 tahun tapi abadi kan. Murid kita itu tetap akan menjadi anak kita sepanjang masa begitu. Meskipun kita mungkin lupa atau anak kita juga murid kita pun juga lupa sama kita. Tapi rasa itu yang akan menyambungkan nanti di akhir. Loh, kamu pernah bertemu, kamu pernah bersama, kamu pernah ditanam ini dan pernah tumbuh ini sehingga gurumu ini mendapatkan pahalanya sekian karena berapa puluh tahun dan seterusnya. Ternyata kaget kan gurunya, banyak dari anak ini padahal. Saya pikir itu sambung rasa itu untuk itu rasa ini tidak boleh putus. Masya Allah sekali ya beban seorang pendidik tuh ya yang memang pesannya penting tuh di sana. Iya gitu. Saya juga suka kangen Umi kalau misalnya ibu kangen nih dengan muka kalian hari ini, ibu pengen muka kalian yang ceria dong, tapi posenya kayak gini. Takutnya kan posenya udah kemarin ya Umi ya, tapi posenya kayak gini. Nah semuanya pose kayak gini Umi biar beda-beda gitu kan, takutnya dia stok foto Umi, jadi saya biar beda gimana nih hari gitu. itu bertugas gitu iya, gitu. Ya. Wah terima kasih ya. Walaupun kita pakai masker hari ini karena kita posisinya lagi pandemi ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan walaupun ini burung Garuda dari tadi ngeliatin saya nggak pakai masker ya, dilihat ya. Iya, alhamdulillah udah beres. Terima kasih Umi atas waktunya ya. Iya Umi, semoga sehat hari selalu. ini belajar banyak tentang keluarga, tentang pendidikan anak-anak. Banyak banget. Terima kasih nih sahabat pendidikan. Jangan sampai bosan di episode selanjutnya, masih ada. Saya Sartika Yolanda. Saya Serina Wahyunita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.